Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan? Di pagi hari ini, kami berkesempatan untuk melaksanakan podcast yang bertanyakan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Anak zaman Kuikil ini. Saya, Manusia Amaya Yasin, selaku moderator di podcast SMP Alfa Asalam, akan membina jalannya podcast pada pagi hari ini. Kami juga telah mengundang seorang narasumber yang akan menemani kita pada podcast hari ini. Untuk itu, kepada narasumber atau Ustaz Hanafi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, para ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini Ustadz diberikan waktu untuk mensosialisasikan atau berbicara terkait dengan MPLS. Oke, untuk itu kami persilakan Mbak Marsha, apa yang mungkin bisa Ustadz sampaikan di sini. Ya. Hai, terima kasih Ustaz. Pertama-tama, gimana sih dari hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini Ustadz penuh semangat. Alhamdulillah ya. Kita langsung masuk ke sesi podcastnya dulu ya Ustaz. Boleh, silakan. MPLS itu seperti yang kita semua tahu, artinya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi, menurut Ustaz Hanafi sendiri, MPLS itu artinya apa sih? Betul apa yang dikatakan Marsha. MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Artinya, semua siswa, khususnya siswa yang baru masuk di sekolah kita, perlu kita kenalkan. Kenapa dengan begitu? Karena jika kita tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Apalagi dengan fasilitas sekolah. Banyak yang perlu kita sosialisasikan terkait dengan fasilitas perlengkapan, fasilitas tempat, maupun fasilitas yang akan diikuti oleh semua siswa yang baru. Mungkin itu. Oh, jadi MPLS itu bertujuan untuk mengenal sekolah lebih jauh, lebih dalam lagi ya Ustaz? Betul sekali, betul. Jadi benar-benar kompleks ya ternyata teman-teman. Tapi seperti yang kita semua tahu, MPLS ini diadakan di rata-rata semua sekolah ya, di Jogja SMP, SMA, dan juga SD juga udah banyak MPLS. Jadi menurut Ustaz Hanafi, seberapa penting sih MPLS ini diadakan buat sekolah-sekolah itu? Kalau menurut Ustaz Hanafi sangat penting sekali. Mengapa? Karena siswa-siswi yang baru maupun siswa-siswi yang lama perlu dikenalkan kembali, dan juga mungkin ada pergantian aturan atau pergantian regulasi terkait dengan pembelajaran yang akan datang. Disitulah waktu kita untuk mensosialisasikan, mengenalkan bahwa sekolah kita punya aturan, punya regulasi yang dimana harus ditaati oleh semua siswa, terutama siswa yang baru. Selain aturan, juga cara berinteraksi juga perlu kita sampaikan di kegiatan NPLS PDB ini. Jadi begitu ya Ustaz ya. Baik, baru-baru ini Dosen SMP Alfa Asalam juga mengadakan MPLS loh teman-teman. Kira-kira terasa Ustaz Hanafi mengenai MPLS di SMP Alfa Asalam tahun ajaran 2025 ini gimana Ustaz? Alhamdulillah luar biasa, Ustadz bahagia sekali. Kenapa? Karena di sini Ustadz bisa menikmati kinerja dari kakak kelas yang berorganisasi dalam OSIS, bisa membantu kita untuk melaksanakan MPLS. Di antaranya kegiatan-kegiatan yang mampu membangun interaksi antara siswa baru dengan siswa yang lama. Itu menurut Ustadz luar biasa. Ustadz tidak mengira ternyata kakak kelas yang saat ini menginjak kelas 8 dan kelas 9 mampu membimbing, mampu membina adik-adik yang meskipun baru dikenal sudah dianggap sebagai saudaranya masing-masing. Oh iya, nah, so chill. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Setelah itu, untuk MPLS tadi sebagai kesimpulannya, apakah ada pro dan kontranya sendiri Ustaz? Jelas itu ada. Tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu disetujui, dan tidak semua juga tidak disetujui. Mungkin dari perlunya insya Allah lebih banyak. Mengapa? Karena kegiatan ini salah satu kegiatan yang dicetuskan oleh Dinas Pendidikan. Kita diberikan waktu sesuai dengan aturan dinas itu 3 hari. Tetapi kita di SMP Alfa Asalam melaksanakan MPLS selama 1 minggu penuh. Kita tambah dengan kegiatan motivasi
kita tambah dengan kegiatan super class training terkait dengan speed reading, bagaimana cara cepat membaca dengan memberikan kesimpulan yang jitu, ya, diantaranya itu. Oke, Ustadz. Jadi, MTS tentang asal itu ada apa aja sih? Nah, kalau NPLS di kita yang biasanya kita laksanakan 1 minggu itu tidak sesuai dengan aturan dinas. Dinas Pendidikan Sidoarjo memberikan waktu MPLS cuma 3 hari. Sedangkan di kita dari tahun ke tahun kita menggunakan 1 minggu. Artinya banyak kegiatan yang dilaksanakan. Di antaranya ada kegiatan upacara pembukaan, di mana itu pembina upacaranya diisi oleh Kepala Sekolah SMP Al-Falah Pusat Muhammad Ma'ruf. Kemudian di situ rangkaian kegiatannya disusun atau direncanakan oleh tim dari OSIS. Kemarin alhamdulillah cukup meriah dan besar beri aplaus yang luar biasa untuk tim OSIS. Menurut saat itu lebih baik dari tahun yang kemarin. Terus kemudian yang kedua ada kegiatan melekat. Tak melekat ya kemarin ya. Mana di ikat Melekat apa melekat? forward. Kemarin direvisi oleh Satu Arab jadinya melekat. Kenapa kok melekat? Mengenal lebih dekat baik itu satu salah maupun dari OSIS. Kemarin satu salah dikenalkan oleh Ustaz Tri Pangestuti selaku PC kegiatan NPLS kemarin dikenalkan satu persatu. Salah satunya dikenalkan juga tim OSIS perkenalan dengan siswa-siswa siswa-siswi peserta didik bareng kelas 7. Kemudian ada kegiatan di hari kedua apa masa kemarin itu hari kedua kegiatannya anti kekerasan ya, membuat poster anti kekerasan, membuat poster. Terus kemudian ada deklarasi bahwa sekolah kita itu adalah sekolah anti kekerasan. Kemarin sudah disosialisasikan oleh tim bimbingan konseling kita, Ustazah Inneke Tusharyati. Yang di hari ketiga itu kalau tidak salah kita ada penyuluhan sekolah sehat diisi oleh salah satu alumni SMP Al-Falah As-Salam di tahun 2012 atau 13 itu kalau nggak salah. Namanya Kak Nafis. Beliau adalah salah satu anak dari dokter sekolah SMP Al-Falah As-Salam. Dokter Widi, betul sekali. Kemudian selanjutnya kegiatannya yaitu wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak baru kelas 7 diajak keliling ke lingkungan sekolah, dikenalkan mana sih tempat kepala sekolah itu, ruang kepala sekolah mana, ruang kelas 7 itu yang mana, ruang guru itu yang mana. Jadi anak-anak dikenalkan ruang-ruang yang ada di sekolah, termasuk dengan fasilitas perlengkapan apa yang boleh digunakan oleh siswa-siswi SMP Al-Falah As-Salam. Kemudian di hari terakhir itu kita ada demo ekstrakurikuler. Iya. Oh, sebelum demo ada itu ya, super cluster. Kita mengundang narasumber dari Surabaya, Ustadz Aris. Beliaunya mengajarkan terkait dengan speed reading. Anak-anak diajarkan bagaimana cara cepat belajar atau cara cepat membaca, sampai dengan menyimpulkan isi dari bacaan itu dalam waktu sesingkat-singkat. Lalu membuat line mapping ya. Line mapping Betul. Kemudian di hari terakhir ada demo ekstrakurikuler dan penutupan. Demo ekstrakurikuler tujuannya memberikan kesempatan anak-anak untuk memilih nantinya, memilih ekstra apa yang diminati dan akan diikuti selama 1 semester. Di semester 1 ada kesempatan sekali memilih, kemudian di semester 2 juga masih ada kesempatan untuk memilih kembali. Siapa tahu ingin berganti dengan ekstra yang lain. Baik, kemudian terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas semua jawabannya tadi yang Ustadz kasih tentang NPLS tadi ini dengan sangat baik. Sebelum kita tutup, adakah pesan dan kesan yang ingin Ustadz Hanafi sampaikan kepada para penonton, peserta didik dan anak-anak juga mungkin? Oh ya, mungkin pesan dan kesannya Ustadz Hanafi. Yang pertama Ustadz sampaikan terima kasih untuk
tim panitia dari Ustadz Ustazah, ada Ustazah Tri, ada Ustazah Naini, ada Ustazah Mansuyat, dan Ustadz Ustazah yang lainnya yang sudah kerja keras berusaha mempersukseskan atau memperlancar kegiatan MPLS di tahun 2024-2025. Kemudian yang kedua, Ustadz ucapkan terima kasih juga untuk tim dari OSIS yang luar biasa sudah mau dan berusaha untuk merancang kegiatan MPLS sehingga terjadinya luar biasa, terjadi seperti yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, Ustadz ucapkan terima kasih yang hari ini mungkin kakak kelas yang gabung di OSIS adalah satu kegiatan terakhirnya, karena setelah ini yang kelas 9 mungkin akan bergeser untuk serius belajar di kelas 9. OSIS-nya akan berganti di kelas 8 dan kelas 7. Sekali lagi Ustadz ucapkan terima kasih. Kemudian termasuk Kak Marsa ini. Ya, termasuk Kak Marsa ini adalah salah satu OSIS yang di kelas 9 saat ini ya. Betul. Mungkin Kak Marsa bisa memberikan tanggapan atau pesan apa yang bisa ditularkan untuk adik-adiknya nanti. Baik Ustadz. Pesanku untuk kalian semua, semoga kalian bisa terus semangat belajar. Jangan lupa buat hormatin Ustadz Tada, kelas, dan selalu semangat belajar. Intinya harus semangat belajar, jangan malas-malasan di SNPL Asal ini. Pokoknya harus semangat, harus yang aktif, terus jangan malas-malasan. Intinya kita harus semangat semuanya. Udah itu aja sih. Meskipun berorganisasi, belajar adalah tugas utama di sekolah ya. Benar. Nah, jadi tidak boleh pernah malas, nak. Apalagi pendampingan orang tua juga kita sangat harapkan. Ayah bunda yang di rumah, sekali lagi, seperti contohnya Kak Marsa ini adalah salah satu tim anggota OSIS yang sangat aktif, tidak luput dari kegiatan manapun. Sehingga kami sangat terima kasih banyak, khususnya untuk Mbak Marsa dan umumnya untuk ayah bunda yang di rumah yang sudah mendukung Ananda untuk berorganisasi di sekolah kami. Ya, intinya tidak malas-malasan. Iya, benar. Kemudian pesan yang terakhir dari Ustadz Hanafi untuk adik-adik kelas 7, inilah sekolah kalian yang akan kalian nikmati sampai 3 tahun ke depan. Semoga kalian ke depannya semakin baik dan mampu memunculkan misi dan visinya sekolah, berakhlakul karimah dan berprestasi optimal. Itu aja Mbak Marsa. Mungkin Baik. ada lagi atau sudah cukup? Sudah sekian Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz sama pertanyaan kita. Ya, jadi sekian untuk podcast kita kali ini. Semoga jawaban-jawaban dari Ustadz nanti tadi bisa membantu kita tidak diri difaham mengenai MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu tadi. Dan semoga bisa membuat kita jadi lebih semangat lagi ya Ustadz Barang Sekalian. Baik, terima kasih sudah bergabung di podcast kita. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.